Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Shalom Elohim buat kita semua, terlebih Shalom Elohim kepada ketiga pribadi ilahi yang sudah ada berada di tengah-tengah dunia ini, memakai tubuh casing manusia di akhir zaman ini, di zaman Omega ini. Shalom, Shalom Elohim kepada Roh Bapa Surgawi yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat, salam damai sejahtera, salam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Tuhan Yesus Kristus yang memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim kepada mempelainya yang cantik, elok, mempesona, dan terekselen di hati Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Ibu Fei Hamdani yang merupakan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Shalom, Shalom Elohim bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di luar sana yang merupakan malaikat-malaikat, nabi-nabi, bahkan saksi-saksi dan mempelai-mempelai Kristus yang memakai tubuh casing manusia di akhir zaman ini. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, di sini saya mau menceritakan sedikit mimpi, saya mau menceritakan penglihatan saya ketika kami sedang melakukan ibadah atau mezbah doa keluarga bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis minggu lalu ketika kami sedang melakukan mezbah doa keluarga, lalu kita masuk di dalam pujian penyembahan, dan pada saat itu penyembahan pujian dinaikkan, saya mendapat penglihatan. Penglihatan saya seperti ini Bapak Ibu. Saya melihat ada suatu bola besar. Bola ini tidak memiliki warna atau dapat dikatakan transparan. Di dalam bola yang besar ini saya melihat ada cahaya yang begitu berkemilauan. Di dalam cahaya ini saya semakin melihat secara dekat. Saya melihat ada seorang wanita yang menggunakan, wanita itu sungguh cantik dan menggunakan gaun. Gaun itu gaun mewah, gaun yang sangat indah, berwarna putih bercampur dengan warna keemasan. Jadi di sepanjang gaun itu ada seperti benang-benang emas yang bersinar-sinar, memancarkan sinar kemilauan seperti itu. Dan selain menggunakan pakaian atau gaun yang begitu indah, dia juga menggunakan perlengkapan perhiasan aksesoris yang lengkap seperti dari mahkota, kalung, sepatu, bahkan sampai dengan kerabu dan semuanya lengkap. Dia menggunakan begitu indah dan cantik, penuh dengan permata. Dan ketika saya melihat wanita itu, saya tidak tahu dia sedang melakukan apa. Namun yang saya lihat, karena saya tidak mendengar suara, yang saya lihat dia seolah-olah sedang melakukan pujian, penyembahan, dan berdoa. Lalu ketika bola itu menutupi wanita itu, dan ketika wanita yang di dalam bola itu sedang melakukan pujian penyembahan, saya melihat bagaimana awan gelap sedang berusaha, asap gelap sedang berusaha menutupi atau berusaha untuk memasuki bola yang transparan tadi, yang besar itu, yang menutupi wanita tadi, membungkusi wanita tadi. Lalu asap itu yang warna hitam pekat itu berusaha untuk masuk dan menembus bola yang transparan tadi, yang penuh dengan cahaya kemilauan itu. Namun sayangnya asap itu tidak berhasil untuk menembusnya. Dan sekalipun berusaha untuk menembus, ya konfirmasi dari cicaknya, ketika awan itu berusaha untuk menembus bola itu namun tidak berhasil. Dan wanita itu tetap di dalam perlindungan bola transparan yang berkimilauan itu.
Dan ketika saya tanyakan kepada Bapa Sorgawi sendiri yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu, lalu penglihatan saya itu diberi arti demikian. Shalom Elohim juga saudaraku, kita ini semua sama di hadapan Tuhan, hanya manusia hina dan berdosa. Salam damai, kasih sukacita, puji Tuhan, syukur, hormat, kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat masuk dalam doa pujian penyembahan, saudariku melihat ada satu bola transparan yang besar bercahaya kemilauan dalamnya. Itu gambaran dari kuasa doa pujian yang dinaikkan oleh saudariku bersama keluarga. Kuasanya besar sehingga Tuhan akan membukakan sesuatu rahasia yang tidak diketahui oleh semua orang pada umumnya. Dan dalam bola itu ada seorang wanita cantik dan lengkap dengan baju perlengkapan yang indah, sedang berdoa dan memuji menyembah. Itu gambaran dari perlindungan dan pembentengan Tuhan kepada setiap anak-anaknya, dan wanita yang ada di dalam bola tersebut adalah bagian dari tubuh roh saudariku sendiri. Bola itu dikelilingi oleh asap hitam dan berusaha untuk meraih wanita tersebut, namun gagal. Itu gambaran dari peperangan rohani sebelum dia bertindak di dunia nyata ini. Terlebih dahulu semampu mungkin dia berusaha untuk meraih atau menundukkan roh saudariku secara alam roh, namun gagal karena sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Demikianlah pengertian dari penglihatan saya ketika saat melakukan pujian penyembahan atau mezbah doa keluarga bersama-sama dengan keluarga saya. Dan biarlah kiranya kesaksian penglihatan ini menjadi berkat bagi setiap kita agar senantiasa berjaga-jaga, sebab seperti firman yang telah saya bacakan pertama tadi, bahwa perlindungan kita hanya berasal daripada Tuhan. Bahkan perlindungan kita bukan berasal dari siapapun. Bahkan kita tidak dapat mengandalkan perlindungan dari siapapun, bahkan dari orang terdekat kita sekalipun, bahkan dari dunia ini sekalipun, sebab dunia ini akan mengecewakan, tetapi perlindungan daripada Kristus itu sempurna bagi setiap kita. Dia mampu melindungi saya dan saudaraku, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Jika perlindungan dari dunia ini hanya dapat melindungi tubuh kita saja secara jasmani, namun tidak dapat melindungi atau menyelamatkan kita secara roh dan jiwa kita. Hanya daripada Kristuslah perlindungan yang sempurnanya dan utuh itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, serahkanlah seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Dia Allah yang berkuasa, yang diberikan kuasa oleh Bapa Sorgawi untuk berkuasa atas seluruh yang ada, baik langit dan bumi, bahkan atas seluruh hidup saya dan hidup saudara-saudariku, untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Serahkanlah di bawah kakinya seluruhnya tanpa terkecuali, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, bahkan seluruh apa yang kita miliki, karena sebab apapun yang kita miliki semuanya berasal daripada Dia dan akan kembali kepadanya jikalau Dia berkehendak. Bahkan oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu, janganlah serahkan hidupmu kepada dunia, tetapi serahkanlah sepenuhnya kepada Dia yang mampu melindungi kita seutuhnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan atau kesaksian yang dapat saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Semangat di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom Elohim.